UT Kupang yang ada di seluruh kota Nusa Tenggara Timur dan seluruh wilayah Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Tamu spesial dari pusat UT Pondok Cabe. Kali ini saya bertemu dengan Pak Karya, namanya singkat padat Pak Karya ini. Ini rekan saya juga di UT Pusat Pondok Cabe. Nah, kebetulan beliau saat ini berkunjung ke UT daerah Kupang dalam rangka penyiapan layanan bahan ajar dan juga pengecekan naskah dokumen ujian yang akan disebarkan bagi para mahasiswa di seluruh antero Nusa Tenggara Timur yang nanti akan ujian tatap muka. Nah, kebetulan kita kedatangan tamu yang bisa memberikan nuansa baru terkait dengan layanan bahan ajar di UT Pusat seperti apa. Nanti akan dipandu oleh tim handal kita yaitu Mbak Indi ya. Makanya Mbak Indi adalah andalan kita juga ya, andalan UT Kupang ya. Nah, selamat sore Pak Karya, selamat datang. Selamat sore Pak Ajar. Nah, di UT Kupang nanti kami meminta Pak Karya untuk memberikan pesan dan kesan bagi mahasiswa kita sejauh mana nanti perkembangan bahan ajar. Khawatir nanti mahasiswa kita di UT Kupang belum mendapatkan bahan ajar, nah sehingga atau juga terlambat penerimaannya, itu seperti apa mekanismenya, biar nanti Pak Karya sendiri akan menjelaskan secara teknisnya seperti apa. Baik, untuk bersingkat waktu, untuk selanjutnya akan kami serahkan kepada Mbak Indi yang akan memandu jalannya broadcast kita saat kali ini Pak Karya. Baik. Santai, tapi juga menyentuh semua lapisan mahasiswa di UT Kupang. Gitu. Sekali lagi kami dari pimpinan UT daerah Kupang mengucapkan terima kasih pada Pak Karya yang sudah bisa berkesempatan hadir di broadcast UT daerah Kupang. Selamat menikmati lah, menikmati bertemu dengan Mbak Indi. Baik. Nah, Mbak Indi silakan kembali ke sini Mbak Indi. Ya. Kita kembali lagi ke Mbak Indi, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat UT Kupang, jumpa lagi dalam UT Kupang Mari Mbak Omong. Dan pada kesempatan ini kita sudah ada bersama-sama di studio, ada Pak Karya. Halo Pak. Alhamdulillah. Nah, Pak Karya ini adalah juga staf Universitas Terbuka dan beliau berasal dari unit Puslaba atau Pusat Layanan Bahan Ajar. Nah, disapa dulu Pak untuk seluruh sahabat UT Kupang. Halo, selamat sore semuanya teman-teman yang ada di daerah Kupang dan di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur dan seluruhnya. Iya, baik. Apa kabar Pak Karya? Baik. Indi. Kalau kita Mbak Indi. Iya, boleh. Tapi kalau di Kupang tuh Pak, kita sebutnya Nona. Nona. Gitu. Jadi Nona Indi. Betul. Siap. Iya, Pak Karya gimana? Saya sebelum mau nanya-nanya nih soal bahan ajar pastinya tentunya ya. Gimana nih pengalamannya, kesannya pertama kali ya Pak ya ke Kupang? Betul. Gimana? Ada kesannya gimana? Oh ya, saya melihat Kupang itu luar biasa. Sungguh indah dan elok ya. Wah. Sungguh indah dan elok, juga bersahabat. Bersahabat. Jadi kalau di Ambon manise. Manis ya. Hampir sama lah kan. Iya. Kupang manis. Ya, di sini lebih manis lagi kayaknya. Lebih manis daripada gula. Ada lagunya Pak yang manis tapi bukan gula Pak. Iya, betul. Luar biasa. Nah, jadi pertama kali semoga Bapak merasa nyaman di Kupang ya. Ya. Nah Pak, kita ngobrol lagi nih Pak soal bahan ajar ya. Kita Baik. mau nanya-nanya soal bahan ajar. UT itu luar biasa ya Pak ya, kerennya. Wah, luar biasa. Karena selain menyediakan layanan bantuan belajar dan bentuk tutorial, tapi Betul. Universitas Terbuka juga menyediakan bahan ajar yang dibikin sendiri ya Pak ya, Betul. disusun sendiri, dan dirakit sendiri, betul dicetak dan didistribusikan kepada seluruh mahasiswa
mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia sampai ke luar negeri. Bisa digambarkan sedikit nggak Pak proses distribusi bahan ajarnya itu seperti apa? Baik, jadi untuk teman-teman di daerah Kupang, sesungguhnya untuk proses bahan ajar itu kita melalui vendor-vendor percetakan yang kita tunjuk sebagai pemenang. Ya. Lalu kita ambillah dari sekian vendor-vendor tersebut untuk mencetak dari seluruh bahan ajar yang dibutuhkan oleh para mahasiswa. Nah, setelah itu dari tim Puslaba membuat satu buah DO. DO itu adalah jenis bahan ajar yang dibutuhkan mahasiswa, lalu dicetaklah ke seluruh vendor tersebut, dan kebetulan saya sebagai penerima bahan ajar dari seluruh vendor se-Indonesia. Jadi setelah turun DO tersebut, lalu dicetaklah seluruh percetakan dan dikirim ke Puslaba. Setelah di Puslaba itu kita membuat tempat. Pertama kita membuat tempat dulu. Jadi penempatan bahan-bahan ajar tersebut ada berikut rak, ya, ada rak. Lalu kita tata seberapa banyak bahan ajar yang akan datang, ya, dari setiap vendor tersebut. Jadi ada yang sekitar 10.000, ada yang 350.000. Banyak ya Pak ya, tergantung dengan permintaan dari setiap. Nah setelah itu, baik kita lanjut ya. Setelah itu dari SID maka turunlah DO permintaan dari mahasiswa. Lalu kita belanjakan. Itu ada dua ya, bahan ajar, ada item, ada set. Untuk item itu khususnya untuk paket pendas ya. Jadi kalau yang set itu non pendas. Jadi kita bagi dua. Lalu turunlah DO, lalu dibelanjakan dari dari DO tersebut. Setelah DO tersebut dibelanjakan, lalu dirakit menjadi paket. Setelah menjadi paket, lalu di-wrapping. Setelah di-wrapping, lalu di-boxing. Banyak istilah ya Pak ya. Iya. Lalu di-boxing. Setelah di-boxing, nah barulah tahap pengiriman. Wow, panjang juga ya Pak ya. Panjang Panjang. dari sudah tersusun bahan ajarnya lalu dicetak lagi oleh vendor-vendor yang sudah menang tender ya istilahnya gitu ya Pak ya. Lalu sampai pada proses wrapping, boxing dan didistribusikan ke mahasiswa. Panjang juga nih teman-teman mahasiswa. Jadi untuk modul atau bahan ajar itu sampai ke tangan semua mahasiswa di seluruh Indonesia sampai ke luar negeri itu panjang sekali prosesnya. Apalagi sekarang bahan ajarnya itu sudah lebih enak dilihat nih Pak, bagus ya. Ya sekarang kan dari awalnya kan itu waktu itu masih A5 ya, kecil ya. Sekarang kan agak besar tuh. Lebih enak dibaca, lebih jelas, lebih nyaman ya, kan lebih nyaman untuk dibacanya. Betul. Saya juga lihat sih Pak, ternyata itu pergantian vendor. Gitu ya Pak ya. Nah, lanjut ya Pak ya. Apa saja sih Pak kendala dalam distribusi pengiriman? Tadi kan sudah prosesnya dari mulai cetak sampai di wrapping segala macam. Nah, ada kendala dalam distribusi pengiriman bahan ajar UT ke seluruh Indonesia tuh ada kendala sih? Boleh diceritakan? Baik. Kendala itu banyak sekali, terutama dari vendor juga, karena vendor itu juga kita harus melihat jeli ya dengan profesionalnya mereka untuk mendistribusikan ke seluruh mahasiswa se-Indonesia ini. Banyak sekali ada yang pihak-pihak vendor yang tidak bertanggung jawab, yang mungkin juga kita tidak tutup kemungkinan dari mahasiswa juga ada yang kurang komplit dari kurang jelas ya untuk alamat, untuk misalnya nomor apa tuh yang ada ya, nomor
billingnya juga terus Oh, oke. nomor billing juga, Billing pembayaran pembayaran registrasi Iya. gitu kan. Jadi banyak temuan-temuan yang kami dapatkan dari pihak vendor juga, karena mereka tidak mengirim atau menelpon ya dari mahasiswa yang misal modul tersebut, sehingga modul itu terhambat di vendor atau Ini di vendor pengiriman ya Pak ya? pengiriman. Jadi di situ, dan akhirnya kebanyakan larinya ke UJJ daerah, dibalikan ke UJJ daerah. Nah ini kan jadi membuat pekerjaan juga dari UJJ daerah. Dan saya juga mohon kepada para teman-teman mahasiswa agar supaya mengisi alamat kirim atau nomor telepon yang jelas, sejelas-jelasnya. Dan apabila memang pindah tempat atau apa ya, nitip kan juga suka. Iya, sering nitip ya. Alamatnya nitip ya Pak ya? Alamatnya nitip. Orangnya di mana? Alamat pengirimannya kemana? Maaf Mbak Nona Indi. Saya agak apa namanya ya, bahasa saya gitu kan orang Betawi. Iya benar nggak apa-apa. Jadi agak sedikit ya gimana ya. Jadi itu dia mungkin kendalanya paling banyak itu ya Pak, karena juga kita di UT daerah juga mengalami hal yang sama. Betul. Jadi teman-teman mahasiswa kadang ada yang alamat pengirimannya itu mereka tidak menuliskan alamat yang sesuai dengan domisili. Betul. Jadi modulnya itu akhirnya Banda Ajar itu tertahan di pos atau di vendor-vendor pengiriman yang bekerja sama dengan UT ya Pak ya. Betul. Dan akhirnya dikembalikan lagi ke UT Dikembalikan daerah. ke UT daerah, itu kan jadi beban. Iya. Jadi beban untuk UT daerah, sedangkan di UT daerah pun banyak pekerjaan-pekerjaan lain. Itu juga sebenarnya molor waktu dari teman-teman mahasiswa, mereka jadi akhirnya lama mendapatkan buku dan proses tutorial juga sudah berjalan, jadi Betul. terlambat juga ya Pak ya. Betul. Efeknya tuh panjang juga Betul, ya. panjang. Ya kebetulan saya pun sempat ngecek juga dari vendor, kelalaian dari vendor juga tidak mengecek atau menghubungi mahasiswa yang bersangkutan. Iya. Ketika saya hubungi, itu masih ada juga yang nyambung gitu. Masih ada, baik. masih bisa. Jadi kendalanya banyak juga. Dari beberapa pihak ya. Ya, dari beberapa pihak. Tapi kerennya karena UT juga selalu melakukan evaluasi Betul, dalam betul. proses distribusi ini. Betul, selalu. Jadi pastinya Puslaba juga semakin meningkatkan performa dalam melayani mahasiswa Betul, di betul, distribusi betul. bahan ajar ya Pak Betul ya? lagi. Betul. Iya, jadi itu merupakan bahan evaluasi yang di-share sama Pak Karya untuk teman-teman. Jadi kalau teman-teman mahasiswa khususnya yang merasa ini kok buku saya belum nyampe, Nah, itu kendalanya tadi itu loh. iya, itu nggak jelas. Dilihat lagi nih teman-teman, alamat pengiriman saya udah jelas atau Ya, belum, betul. nomor handphone saya udah lengkap, Betul, udah benar atau belum. betul. Kalau semuanya udah benar, itu bisa diajukan komplain ya Pak ya? Bisa diajukan Bisa ya, komplain, ya, ya. komplain. Betul, baik. Ya, ada juga kendala, misal memang dari teman-teman buku ketika diterima rusak, boleh komplain, nanti kita kembalikan kembali. Cacat ya Pak ya? Ya, proses kalau pencetakan. ya, dan catatan Baik. cacat. Baik. Mungkin bisa dikasih tahu juga nih Pak, kalau misalkan ada komplain yang ingin disampaikan oleh teman-teman mahasiswa selain dari UT daerah kepada UT daerah, mungkin ada nomor kontak yang bisa dihubungi atau langsung ke Puslaba mungkin Bapak, atau lewat mana gitu bisa? Bisa lewat Puslaba juga bisa. Puslaba ya, ke Halo UT nanti di Halo UT bisa. juga bisa ya. Bisa Puslaba. lewat Puslaba. Betul. Berarti kalau yang salah cetak atau cacat cetak tadi itu bisa diganti ya Pak? Bisa diganti. Oke. Betul ya. Asal mahasiswanya aktif, bisa menghubungi, ya kita ganti. Itu pasti. Baik. Nah Pak, mulai dari beberapa semester terakhir itu ya Pak, ya UT itu sudah menjalankan door to door. Betul. Itu gimana itu Pak? Coba dijelaskan dulu untuk pengiriman buku sebetulnya ya. baru 2 semester ya. 2 2 semester. semester. Oke. 2 semester. Kita bekerja sama dengan pihak Gramedia. Iya. Oke. Dari pihak Gramedia itu kita memberikan
sebagian dari bahan ajar dari UT Pusat ke Gramedia untuk dirakit dan dijadikan door to door ke seluruh mahasiswa. Gitu. Wah, jadi langsung ya pelayanannya Pelayanannya langsung door to door. Jadi langsung ke mahasiswanya langsung. Baik. Nah, kemudian Pak, ini kan kalau kita lihat nih Pak, yang mungkin dari dulu juga sih, bukan hanya baru sekarang saya tahu, cuman memang dari dulu ternyata banyak juga buku-buku atau bahan ajar dari universitas terbuka yang juga dipakai oleh perguruan tinggi lain. Betul. Nah, ini kemudian menjadi kenyataan bahwa ternyata buku-buku dari UT itu bisa diperjualbelikan ya Pak ya? Betul. Itu bisa kita dapatkan, masyarakat umum bisa dapatkan itu melalui mana Pak? Bisa diakses di mana? Bisa dibelinya lewat mana Pak? Oke. Bisa diakses UT ACID. Itu bisa langsung online. Online ya Pak ya? Oh, di Karunika? Di Karunika bisa. Bisa. Jadi sudah ada layanan bisa dibuka langsung. Jadi bisa dipesan secara online ya Pak ya? Betul. Oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan, karena memang buku-buku bahan ajar itu disusun sedemikian rupa oleh para ahlinya. Betul. Sehingga bisa dipakai juga nih oleh seluruh masyarakat umum kan? Iya. Perguruan tinggi lain. Perguruan lainnya, betul. Makanya sekarang semuanya sudah bisa, ya akses tersebut sudah dibuka, makanya mereka bisa membeli atau memesan ya. Betul. Iya. Luar biasa ya. Nah, itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita nih Pak. Mungkin ada lagi Bapak yang mau disampaikan terkait dengan bahan ajar kepada teman-teman mahasiswa mungkin. Oke. Ada yang ingin disampaikan, silahkan. Bagi teman-teman mahasiswa, apabila ada yang belum mendapatkan bahan ajar, semoga sabar dahulu. Sabar ya, karena memang prosesnya emang agak lambat ya. Tapi kita semaksimal mungkin ingin cepat. Tapi sekarang sih udah mulai cepat. Kami sudah berkoordinasi dengan WJJ daerah dan mereka mengatakan sekarang pengiriman itu sudah cepat, sudah tepat waktu gitu ya. Tapi memang ada kendala, itu di luar dari kemampuan kami, ya kan, dari pihak UT. Yang paling penting bagi teman-teman mahasiswa adalah aktif untuk selalu apabila ada masalah-masalah disampaikan, dan kami siap untuk menampung atau mencari solusi yang terbaik untuk teman-teman UT Kupang dan seluruh UT semuanya. Ada 40 UT daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Ke luar negeri, kami siap untuk selalu melayani. Nah, tadi saya nyambung sedikit tuh Pak, kalau misalkan teman-teman mahasiswa terlambat mendapatkan bahan ajar cetak, juga tersedia bahan ajar digital. Betul. Itu sudah include dalam pembayaran registrasi yang sudah teman-teman bayarkan. Betul. Jadi bisa teman-teman akses melalui handphone, berbagai perangkat itu sudah dimudahkan sekali. Betul. Memudahkan ya Pak ya? Mudah. Hanya di Universitas Terbuka. Iya, baik. Terima kasih Pak Karya sudah berbagi. Akhirnya kita punya gambaran ya teman-teman mahasiswa tentang distribusi bahan ajar yang tidak segampang itu. Kata Andi Marito, tidak segampang itu. Prosesnya panjang, dan kalaupun teman-teman mengalami keterlambatan dalam mendapatkan bahan ajar, sudah banyak bisa dilakukan pengaduan melalui UT daerah maupun langsung ke Halo UT, dan akan langsung dicarikan solusi yang terbaik dari bagian Puslaba di UT Pusat. Terima kasih banyak Pak Karya sudah berbagi bersama kita dalam podcast UT Kupang Mari Omong pada kesempatan ini. Dan pada akhir kata, saya Indi, saya Pak Karya. kita pamit undur diri. Terima kasih banyak teman-teman mahasiswa. Semoga topik kita hari ini menginspirasi, dan salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa.